Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Satri Mendesain, program satu pesantren satu desainer. Hari ini kita akan melanjutkan webinarnya yang keempat ya. Share screen dulu. Saya mau share. Ini ya. Oke. Suara saya sudah terdengar ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok kenceng banget? Tunggu. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ada yang baru datang nggak deh? Ya. Lanjut kita masuk ke webinar keempat, yaitu pengenalan software menggambar arsitektur ya oleh saya. Perkenalkan, nama saya Indah Kemala. Saya dari founder Bustan Studio yang hari ini akan mempresentasikan tentang topik ini. Oke. Nah, untuk teman-teman semua nih yang ada di sini nih, ada yang sudah berkecimpung dengan dunia arsitektur kah? Teh Husno, kita ngobrol-ngobrol aja boleh ya? Masih awal-awal nih. Teh Husno, boleh kenalan dulu gak nih? Teh Husno dari pesantren mana Teh? Saya dari Hairun Amalia, Cibenying Kaler. Oh, Cibenying Kaler. Cibenying Kaler. Dekat atau rumah saya juga di Bandung. Di Gadung. Itu pesantrennya kelas berapa Teh? Dari SMP sampai SMA. SMA. Kalau Teh sendiri? Kelas 1 SMA naik. Kelas 1 SMA. Sekarang kelas 1 SMA. Oh. Ya. Nah, oke. Kalau pesantren kan lebih khusus ke pelajaran agama gitu kan ya? Iya. Ada kepikiran nanti setelah selesai lulus SMA dari pesantren itu ingin melanjutkan cita-citanya ke bidang apa nih kira-kira? Jadi ingin lebih ke bidang desainer baju sih. Desainer baju. Oh, ya. suka fashion gitu ya? Ya. Oke. Ya, masih berhubungan dengan desain-desain ya, kayak craft kayak gitu ya. Oke. Halo, siapa lagi nih di sini? Saya ngobrol sama yang perempuan-perempuan dulu deh ya. Mbak Sri, Teh Sri ya. Teh Sri dari mana Teh? Dari Amanah Kucing Berung. Dari mana? Dari Amanah Kucing Berung. Kurang kedengeran. Darul Amanah Kucing Berung. Ujung Berung, Darul Amanah. Darul Amanah. Ujung Berung. Sekarang kelas berapa? Kuliah. 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 Tapi enggak sih, jadi lulus SMA langsung mondok. Langsung mondok dari akhirnya. Kalau bentar ya. Lulus kuliah langsung mondok. Iya, lulus SMA langsung mondok. Jadi kalau balik SMA cuma kuliahan. Oh, kalau sekarang berarti masih kuliah berarti sekarang? Ya. Jurusan apa? Enggak. Hah? Enggak. Oh, enggak kuliah. Oh, tapi jadi mondok aja di pesantren gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus kegiatan sehari-harinya ngapain? Jadi di sini paling full night. Hah? Full night. Apa itu? Kurang kedengeran. Coba di chatting biar kelihatan. Ada nggak? Susahnya. Ya.
pengen tahu aja sih kenapa tertarik untuk mengikuti pelatihan ini. Mana tahu kegiatan tuh ngaji sama khidmat. Oh, khidmat itu apa ya? Oh ya. Hmm? Oke. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Tesri suaranya, audionya agak kurang kedengeran ya. Ya, kita ngobrol lagi sama yang lain-lainnya nih. Mungkin ada siapa nih? Oh, ini ada yang baru ini. Oh, Teh Hilma baru datang. Halo Teh Hilma, apa kabar? Oke, lanjut ya. Di sini ada yang udah berkecimpung di dunia desain kayak gitu? Enggak. Yang saya tahu mungkin Mas siapa ini? Mal Fazan ini dari sipil ya? Kalau nggak salah. Dari mana nih? So tahu banget. Kayaknya dia mana? Oke, nah jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang software-software arsitektur. Di sini mungkin ada banyak sekali software-software yang bisa kita lihat ya yang biasanya arsitek atau desainer gunakan untuk menggambar. Nah, ada yang namanya AutoCAD, ada yang namanya Revit, Lumion, V-Ray, SketchUp, Archicad, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tools-tools ini membantu arsitek untuk menggambar desain. Masing-masing tools juga ada kelebihan dan kekurangan sih sebenarnya. Jadi tergantung mana yang paling cocok digunakan oleh masing-masing orang gitu ya. Sukanya gimana? Tergantung juga dengan apa duluan waktu dia berkecimpung di dunia desain itu, mana duluan software yang pertama kali dia gunakan. Nah, itu juga yang menjadi bisa jadi yang membuat dia lebih enakan pakai salah satu software gitu. Oh, misalnya pas mula-mula belajar arsitektur dia pakai Revit dulu. Nah, mungkin dia keterusan pakai Revit terus. Begitu juga dengan orang yang pakai AutoCAD, dari awal pakai AutoCAD dia keterusan pakai AutoCAD. Nah, tapi dengan mengetahui perbedaan-perbedaan ini mungkin kita akan jadi lebih paham ya kira-kira mana sih software-software yang paling cocok untuk digunakan terutama untuk pemula ya, misalnya teman-teman yang baru-baru di sini wah software apa nih yang paling mudah untuk digunakan sebagai pemula. Nah, mungkin di situ Kanda akan bahas itu di topik ini ya. Yes. Yes. Lanjut. Ya, seperti biasa Kanda akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Kamala, desainer dan juga arsitek. Yang beberapa proyek atau yang pernah Kak Indah gambarkan antara lain ini gambar-gambarnya kurang mewakili ya, tapi salah satunya ini building bangunan ini kantor Busan Studio, Garden Busan Studio yang ada di Cipadung ya. Bentuknya seperti ini. Kalau yang ini yang ini kelihatan nggak sih kalau Kak Indah bikin yang ini ya Allah kok stop. maaf. Share screen lagi, open. Oke, yang ini kalau Kak Indah mau bikin ini gimana sih anotasi? Bisa ya? Bisa. Yang kanan atas tuh yang ada kayak mata kucing, nah itu apa namanya desain bangunan yang waktu Kak Indah bikin ketika sekolah arsitektur ya S2 di Unpad gitu. Nah, building gambar terakhirnya Kenda bikin tugas akhirnya bikinnya gambar ini. Nah, terus kalau yang sebelah kanan ini lagi belajar gambar pakai plugin gitu ya. Jadi bisa bikin bangunan yang meliuk-meliuk. Nah, Kenda cobain bikin sebuah tangga yang diputar-putar gimana tuh gitu. Terus Kenda bikin seperti ini terus Kenda render dengan Lumion. Jadi bikinnya pakai SketchUp terus di render pakai Lumion. Kalau yang bawah ini kebetulan gambar rumah sendiri gitu ya, rumah
halaman rumah. Habis itu di waktu itu memang mau bikin renovasi taman waktu itu, jadi perlu dibikin mock up-nya pakai 3D SketchUp, terus di render pakai Lumion juga. Nah, kebetulan kalau Kak Indah sendiri lebih sering menggunakan SketchUp dan untuk renderingnya Lumion. Lihat teman-teman. Nah, terus selanjutnya ini working experience sudah pernah saya ini ya sampaikan di pertemuan sebelumnya di webinar yang kedua. Mungkin saya skip aja. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang mesin gambar arsitektur ya. Jadi software-software arsitektur. Insya Allah kita akan bahas beberapa topik, antara lain peran software dalam desain arsitektur, habis itu macam-macam software, habis itu perbandingan software, ya kurang lebih ya. Terus spesifikasi komputer, habis itu nanti kalau misalnya masih ada waktu, Kak akan coba perkenalkan sedikit tentang software SketchUp ya, kebetulan lagi ada di komputer Kak. Habis itu ya mungkin info sedikit tentang komunitas yang membahas tentang software-software ini. Biasanya ada banyak komunitas tuh di Facebook ya, yang bisa kita join free ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai pengetahuan awal dulu. Gimana sih cara arsitek itu menggambar ya. Nah, pertama mungkin teman-teman juga mengenal ya pakai meja gambar gitu ya. Nah, di tahun 90-an sampai dari sebelum 90-an tuh before 90 ya. Tahun 90-an tuh pakai meja gambar biasanya. Tapi kalau di Indonesia sih kayaknya sampai tahun 2000-an juga masih ya meja gambar tuh. Kainda waktu masih sekolah tahun 2000-an masih di studio Kainda tuh masih meja-meja besar gitu ya. Terus kakak-kakak kelas juga masih pakai meja gambar seperti ini. Tapi kalau Kainda di angkatan 2000-an itu udah mulai masuk ke digital ya. Salah satunya adalah AutoCAD. Nah, yang paling pertama muncul ya tentu saja itu AutoCAD ya. Menurut yang Kainda baca, AutoCAD di tahun 90-an udah muncul. Habis itu di tahun 2000-an muncul lagi perkembangannya ya, Revit. Habis itu ada SketchUp sudah mulai muncul dan juga ada 3D Max. Terus lanjut lagi ke tahun 2010 semakin kompleks, semakin ini lagi ya, tambah lagi untuk yang renderingnya ada 3D Max, udah semakin ya muncul, ada itu Lumion dan juga Enscape, sepertinya di tahun-tahun ini nih munculnya. Nah terus sampai sekarang nih tahun 2020 apa yang terjadi teman-teman? AI ya sudah mulai masuk gitu untuk semakin mempercepat penggambaran gitu, visualisasi ya, terutama visualisasi. Nah, jadi seperti itu perjalanannya untuk menggambar ini. Kalau gambarnya udah tahu kan kemarin ya, gambar-gambarnya itu DNA, sampah, potongan. Nah, tapi kalau software-softwarenya ya seperti ini. Nah, terus dulu tuh disebutnya kalau gambar-gambar kayak gini panggilannya apa? Blueprint ya. Nih, jadi gambar cetak biru yang biasanya tulisannya ketutup nih guys. Yang digunakan dalam desain arsitektur. Jadi gambar-gambarnya ya gambar-gambar arsitektur yang standar itu ya dengan sampah potongan, sampai gambar detail. Nah, gambar-gambar seperti ini kelihatan seperti gambar tangan ya, gambar tangan banget. Nah, jadi hanya seperti ini. Paling tambahannya kalau mereka itu zaman dulu kerjainnya adalah gambar perspektif sketsa ya. Mereka sangat ahli dengan gambar tangan itu. Harusnya arsitek juga sampai hari ini harusnya kekuatan sketsa tangannya harus jalan sebenarnya, karena muncul dari otak langsung kita ke tangan gitu kan. Jadi apa yang dari otak terpikirkan, desainnya seperti itu di sketch harusnya dengan baik. Kalau saya nunggu komputer lagi, belumnya buka lagi komputernya, kemudian nunggu loadingnya lagi ya, agak lama ya. Jadi sebaiknya arsitek sudah punya memulainya itu harusnya jangan sampai hilang ke kepandaiannya untuk mensketsa dengan tangan.
Dan ini mau ditutup gimana sih? Oke, lanjut ya. Nah, kalau udah masuk ke digital, nah gambarnya udah seperti ini ya, sudah rapi gitu ya, lebih rapi dan lebih sama gitu dan mudah ngeditnya ya, ngedit ya kelebihan dari ya digital dia bisa diedit gitu ya dan dibandingkan dengan blueprint yang seperti ini ya, gambarnya ulang lagi mungkin seperti itu ya waktu dulu. Nah ini gambar AutoCAD. Nah, terus jadi ini kita bacain sedikit. Software arsitektur adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu para profesional di bidang arsitektur dalam proses desain, analisis, dokumentasi, dan manajemen proyek arsitektur. Software ini memberikan alat-alat digital yang canggih untuk memfasilitasi berbagai tugas terkait desain dan pengembangan bangunan. Ini nggak apa-apa ya teman-teman yang masih baru di dunia desain. Ini sebagai pengetahuan umum aja dulu nih, supaya teman-teman kebayang, oh kayak gini nih kegiatan berarsitektur gitu ya. Tuh, teh siapa tadi, Teh Husnu tadi yang sukanya desain apa fashion, ya mungkin agak beda ya. Ini kan ini bukan ini kita desainnya bangunan gitu ya. Mungkin Teteh suka fashion ya. Tapi saya rasa desain fashion ada juga ya yang pakai digital juga ya. Saya suka lihat iklannya tuh sekarang udah pakai 3D juga tuh bikin fashion. Ya. Nah, kalau yang ini bangunan ya. Jadi penggunaan software dalam desain arsitektur membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi, komunikasi, visualisasi, kolaborasi, analisis, dan dokumentasi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas desain, mengurangi resiko kesalahan, dan mengoptimalkan efektivitas dalam efektivitas tim proyek. Ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat yang kayak gini ya. Ini logo-logo ya. Ini ada logo AutoCAD, ada logo 3D Max, ada logo Revit ya, ini kelihatan. Dan mungkin karena desainer juga ya, jadi mereka ini tiap tahun ganti nih kayaknya logonya ya. Jadi rasanya kalau misalnya kita punya brand gitu ya, nggak apa-apa itu ganti logo. Orang-orang juga yang besar-besar gini juga ganti-ganti terus ya logonya. Busan Studio mah gini terus logonya satu, belum ganti-ganti. Nah, ini mengenai logo-logo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat kayak gini, oh inilah software-software yang digunakan sama arsitek ya. Ada Revit, AutoCAD, 3D Max, terus ada apa lagi? Ada SketchUp, ada ini SketchUp semua ya. Ini juga dengan perubahan-perubahan logonya ya. Nah, bedanya antara AutoCAD sama SketchUp kita lihat dibahas di sini. Belum. Mana? Belum nanti ya. Oh ya, di sini saya mau jelasin sedikit juga tentang SketchUp. Kalau di SketchUp itu teman-teman suka lihat ya ada tiga icon, bahkan sekarang ada lima icon ya. Di SketchUp itu ada yang buat modelingnya, ada yang buat layoutnya, presentasi, dan juga ada yang untuk membuat style dalam mempresentasikannya, dalam apa gambarnya lah gitu ya. Jadi ini, tapi yang biasa digunakan adalah yang ini, yang modelingnya. Ini perkembangannya waktu itu kalau SketchUp dulu mulainya dari apa ya, Love Software kalau nggak salah ya. Terus dia diakuisisi sama Google, kerjasamanya sama Google ya, sampai dia bisa bikin Google Maps jadi gambar 3D-nya masuk ke dalam Google Maps itu rasanya. Jadi di SketchUp itu bisa loh kita ngambil geolocation namanya ya. Jadi ngambil satu titik atau posisi lokasi gitu, masuk ke layar Google kita. Jadi kita menggambar bangunan itu persis di lokasi tersebut. Misalnya nih contoh, saya ngambil lokasi di Cigadung misalnya. Habis itu kita menggambar objeknya benar-benar di lokasi Cigadung itu, jadi arah utaranya sudah benar kayak. Jadi ada hubungannya dengan pola dunia gitu ya. Di SketchUp. Kalau di SketchUp yang baru ini ada apa aja? Sama sih, ada SketchUp, layout, lalu ada style builder juga, terus dia ada 3D warehouse. Oh, dia kasih icon ya untuk 3D warehouse dan extension warehouse. Extension warehouse sepertinya untuk plugin-plugin ya, atau tambahan-tambahan.
Dan biasanya kalau extension ini berbayar, dan ini tentu kalau SketchUp ini juga yang pro-nya itu berbayar, walaupun teman-teman bisa juga gunakan yang web untuk di websitenya. Ya. Lanjut. Nah, di sini saya rangkum sedikit nih, belum apa-apa udah dirangkum ya, nggak apa-apa ya. Software arsitektur untuk pemula, biar cepat aja nih kan, udah jam berlalu ya. Software arsitektur untuk pemula, menurut Kak Indah nih, oh ya, kita bagi dulu nih softwarenya untuk apa nih? Untuk drafting kah, modeling, atau rendering? Karena itu beda-beda ya. Kalau drafting, menurut Kak Indah, untuk menggambar 2D. Untuk menggambar yang kayak denah, tampak, potongan ya. Jadi bukan gambar 3D. Ya, tapi gambar informatif untuk pekerjaan di lapangan. Jadi untuk drafting, untuk pemula bisa nih kita gunakan AutoCAD. Terus kalau yang untuk 3D, teman-teman bisa belajar SketchUp atau mungkin Blender juga. Rasanya itu masih cukup mudah ya, karena apa namanya? Karena softwarenya juga sudah didapatkan rasanya. Terus kalau software rendering dan visualisasi, teman-teman bisa cobain pakai V-Ray karena udah umum sekali dipakai. Lalu Lumion, Enscape. Kadang-kadang juga dibutuhkan Photoshop ya untuk touch up. Gitu. Jadi ini software-software pemula. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah pinter nih, udah jago gitu ya di software-software ini, apalagi kalau misalnya teman-teman udah berkecimpung benar di bidang desain arsitektur, sipil dan konstruksi dan desain dan lain-lain, ini software-software lain bisa teman-teman pelajari juga ya, terutama ini Revit ya. Revit itu udah yang namanya BIM ya, Building Information Model. Jadi sudah beberapa langkah lebih maju daripada AutoCAD ya, karena dia bukan hanya sekedar menggambarkan garis, tapi dari garis itu misalnya satu garis itu melambangkan dinding ya. Di dinding itu udah kelihatan bahannya, udah kelihatan berapa volumenya, udah kelihatan berapa banyak plasternya atau materialnya apa-apa. Nah, itu di Revit satu komponen tuh udah lengkap gitu ya. Jadi terus misalnya udah nantilah dijelasin ya. Capek ini belajar kalau misalnya Revit kita bahas di sini. Enaknya kalau misalnya kita bahas Revit udah ada gambarnya, jadi kayaknya bisa tinggal tunjuk-tunjuk aja ini itu gitu ya. Nah, lanjut untuk software arsitektur yang 3D, teman-teman kalau misalnya udah selesai ya, udah ingin berlanjut daripada SketchUp doang nih. Nah, ada yang namanya di Revit juga untuk 3D ya. Revit, ada Archicad, ini juga cukup familiar ya, karena anak-anak arsitektur di kampus Kenda waktu dulu Unpar ya, biasanya anaknya pakai Archicad nih. Terus 3ds Max juga sering digunakan. Terus Rhinoceros ya. Rhinoceros ini yang lambangnya itu kayak badak gitu ya. Ini suka untuk membuat objek-objek yang apa itu namanya? Yang fluid, yang seperti melingkar-lingkar atau apa, pokoknya yang tidak standar lah bentuknya. Tapi versi mudahnya mungkin di Blender ya, teman-teman bisa belajar itu juga di Blender, karena Blender itu biasanya untuk bikin karakter biasanya kan, untuk bikin karakter kartun gitu. Tapi bisa juga digunakan untuk arsitektur. Nanti Kenda kasih lihat gambarnya lah ya. Jadi ini cuman mengenal dulu nama-namanya nih, nama-namanya apa ya gitu ya. Nah, beda lagi kalau rendering ya. Rendering, apalagi tambahannya nih, kalau misalnya teman-teman udah jago di yang awal-awal ini, mungkin teman-teman juga bisa explore ke rendering 3D Max, rendering D5, ada lagi rendering apa ya? Tapi biasanya orang-orang masih gunakan V-Ray, Lumion, Enscape, dan D5 ya. Ini teman-teman bisa gunakan. Mungkin ada yang lain-lainnya yang kayaknya belum tahu, bisa teman-teman tambahin sendiri ya.
Lalu software desain lanskap, ada tools-tools di AutoCAD yang namanya yang khusus untuk landscaping, ada juga LandFX, ya, software lain ya. Nanti software untuk energi analisis ada lagi, terus ada juga software untuk penyusunan anggaran. Jadi bikin RAB misalnya, oh bisa juga nih pakai ini gitu software ini. Itu untuk yang udah jelimet ya. Jadi tapi teman-teman masih pemula, ya udah yang ini aja dulu, yang awal-awal, yang mudah-mudah aja dulu ya. Karena untuk mempelajari sesuatu yang baru itu harus dimulai dengan yang mudah-mudah, yang menyenangkan gitu ya. Oke, kita coba lihat gambar-gambar dari 3D drafting, 2D drafting ya. Nah, kalau teman-teman belajar software AutoCAD, nah nanti belajarnya seperti ini teman-teman. Bikin gambar garis dengan berbagai simbol ya. Di sini ada, kalau gambar ini, oh ini jalan ya kan, apa namanya, sirkulasi. Terus simbol untuk dinding, pakai 2 garis seperti ini. Terus yang ini lift. Sudah bisa terbayang nggak teh lagi teman-teman untuk gambar kayak gini ya. Nah, kalau di AutoCAD yang kita pelajari antara lain nanti kita belajar layer ini nih. Jadi warna-warna ini kita atur di layer ini. Jadi kita bisa mensembunyikan dan memunculkan objek-objeknya menggunakan layer ini. Jadi kalau misalnya ini kan warna furniturnya biru semua. Nah, itu diatur di layer ini. Untuk dinding, warnanya putih. Putih semua misalnya. Nah, itu diatur di situ juga. Pintu. Nah, jadi ketika kita hanya membutuhkan, saya cuma perlu gambar pintu sama dindingnya aja. Nah, jadi si apa namanya ini, furniturnya bisa disembunyikan dulu. Nah, gitu. Itu kan enaknya dengan digital seperti itu. Coba kalau dulu ya, zaman blueprint ya, gambar manual, oh coba sembunyikan dulu itu. Itu mesti bisa aja disembunyikan, tapi digambar ulang ya kan, pakai kalkir, dijiplak gitu. Terus digambar ulang, cuman dinding-dindingnya aja gitu. Kalau di sini tinggal di hidden atau tidak di hidden. Tapi ini untuk AutoCAD dia hanya menggambarkan benar-benar seperti kita menggambar manual itu, seperti manual, gambar garis, gambar jadi menampilkan ide tata ruang ya, terus potongan dan ukuran-ukurannya gitu ya. Dan ini sangat fleksibel ya, ininya apa bikinnya, mau ukurannya berapa, mau lingkaran bisa gitu. Pakai AutoCAD. Selanjutnya, nah ini juga untuk 2D drafting juga, tapi yang digambarkan dengan SketchUp. Nah, SketchUp juga bisa menampilkan secara 2D ya, tapi kita sajikan di layout. Seperti ini ya. Kemarin ada ya teman-teman kita yang pakai layout ya. SketchUp layout adalah bagian dari paket perangkat lunak SketchUp yang digunakan untuk membuat dokumentasi dan presentasi profesional berbasis 2D dari model 3D yang dibuat di SketchUp. Ya, jadi bikin dulu 3D-nya, biasanya seperti itu. Bikin dulu 3D-nya, udah ada bentukannya gitu ya, bentukan 3D, terus kita mau tampilkan denahnya nih, oh tinggal potong aja, habis itu kita tampilkan top view ya. Wah, seru banget nih kalau misalnya Kak Indah bisa sajikan dengan SketchUp-nya langsung nih, supaya teman-teman bisa kebayang ya, gimana sih. Tapi nanti deh, sekitar jam 10-an ya mungkin ya, 15 menit lagi nih, presentasinya udah selesai. Jadi SketchUp layout memungkinkan pengguna untuk mengambil model 3D yang telah dibuat di SketchUp dan membuat lembar kerja, gambar teknis, dan presentasi dengan cepat dan mudah. Ya, jadi tinggal disajikan gambar plan-nya, gambar denahnya, terus nah yang perlu dibuat di layoutnya itu paling ininya nih, notasi-notasi ini, boplang, ini boplang ya, notasi ya boplang ini, habis itu ukuran, habis itu detail keterangan, nah itu ditambahkan di layout itu ya. Jadi itu lebih rapi dan lebih
arsitektural gitu ya, kelihatannya lebih arsitektural. Dan karena dari SketchUp, jadi kita bisa tampilkan warna dan bayangan juga gitu di situ. Jadi sedikit lebih menarik daripada gambar 2D apa namanya? Gambar 2D AutoCAD ya. Kalau AutoCAD kan ketika di print dia hitam putih. Oh, ini lebih berwarna. Jadi lebih bagus, lebih menarik untuk presentasi sebenarnya. Di SketchUp layout ya. Nah, seperti ini juga ya. Ini dari gambar 3D tinggal dipotong, itu dikasih keterangan. Ya udah kayak gambar arsitektur kan, udah gambar seperti gambar arsitektur yang dibutuhkan untuk presentasi apa ketinggian bangunan, lebar bangunan, udah presisi kan, karena dia bukan perspektif lagi ya, dia udah gambar 2D. Nah, ini beberapa fitur dan ada tulisan di sini ya. Beberapa fitur dan fungsi kunci dari SketchUp Layout antara lain penataan halaman, penyunting tampilan, anotasi dan dimensi, pengaturan garis dan gaya atau style, terus imbuhan pada gambar ya, seperti menambahkan keterangan-keterangan ini, lalu bisa diekspor dan di-share ya, supaya bisa di-share juga ke ekspornya ke PDF bisa, ke jadi image bisa, supaya kita bisa bagi-bagikan ke teman-teman gitu ya. Nah, terus kelebihan dari SketchUp ini dibandingkan dengan AutoCAD berarti dia ada integrasi dengan model 3D ya. Jadi kalau misalnya gambar 3D-nya berubah, ya tentu saja 2D-nya akan berubah otomatis ya, karena gambar 2D itu berdasarkan bagaimana gambar 3D-nya. Karena tinggal dipotong, tinggal dimasukkan ke gambar kerja. Penggunaannya mudah, relatif ya. Kita bisa coba teman-teman praktekkan nanti mudah atau enggak. Terus visualisasinya lebih kaya, ya, karena dia berwarna, dari SketchUp-nya udah berwarna ya. Walaupun stylenya bisa kita ubah-ubah, misalnya mau jadi warna hitam putih aja, ya bisa juga. Terus fokus pada presentasi dan dokumentasi. Jadi di sini ya, untuk bikin kopnya juga dia bisa otomatis berurutan gitu ya. Jadi page 1, page 2, page 3, page 4 gitu ya. Jadi dokumen kita akan jadi lebih rapi kalau misalnya kita menggunakan ini ya. Oke, ini ada warning sedikit, bukan warning apa. Namun perlu dicatat bahwa AutoCAD 2D tetap menjadi standar industri yang kuat dalam desain teknis 2D dan memiliki berbagai fitur yang canggih dalam pembuatan dan pengeditan gambar teknis. Jadi, jika fokus utama Anda adalah desain teknis 2D yang detail dan presisi, AutoCAD 2D mungkin menjadi pilihan yang lebih cocok. Nah, jadi tergantung nih teman-teman nanti kebutuhannya untuk gambar apa. Karena menurut pengalaman Kak Indah nih, kalau misalnya di SketchUp Layout memang cantik gitu ya, seperti ini. Cuman kadang-kadang di penggambaran SketchUp-nya sendiri kadang mungkin kurang presisi, misalnya geser-geser sedikit ukurannya gitu. Nah, jadi kalau di AutoCAD biasanya udah lebih presisi. Kita bisa menggambar lebih presisi. Karena kalau di sini juga kan karena SketchUp itu agak berat ya, kalau misalnya kita masukin semua furnitur atau masukin semua objek-objek itu akan berat. Nah, ini berpengaruh juga sih ke layoutnya. Jadi kita membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi untuk bisa menyajikan gambar seperti ini dibandingkan dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD ya yang biasa-biasa aja sih, dia punya ya spesifikasi komputernya. Tuh, menurut pengalaman Indah ya. Terus untuk 3D modeling, nah kayak gimana nih 3D modeling? Oh, oke, 3D modeling nggak ada tulisan apa-apa ya. Nah, jadi untuk menggambarkan image visual, misalnya kayak gini gitu ya, ini 3D modeling kan, ini gambar arsitektur ya, bangunan, interior, atau yang berwarna, tadi belum diwarnain, nah ini bisa diwarnain. Nah, ini pakai SketchUp kok, kalau ini gambarnya pakai SketchUp ya. Nah, ini gambar 3D modeling. Terus eksteriornya ditampilkan seperti itu.
apa sih yang kita lakukan? Nah, ini yang kita lakukan itu muter-muterin gambar yang ada di sini. Jadi objeknya udah langsung 3D ya. Jadi kita bisa saya teman-teman mau bikin apa sih? Kamar sendiri misalnya ya. Oh, kamar saya mau tempat tidurnya digeser gitu ya. Sini atau saya mau tambahin lemari tapi ukurannya berapa ya? Nah, teman-teman bisa eh cobain modeling di SketchUp gitu. Jadi sebelum beli bahannya, barangnya gitu, kalian bisa rekayasa dulu deh kamarnya seperti apa di 3D SketchUp. Nah, menurut Kak Indah ya, menurut pengalaman saya selama mendesain, penggunaan ini sangat mudah ya, karena toolsnya gampang dan mungkin juga karena udah sering digunakan ya. Karena dibandingkan dengan tools-tools yang lain. Coba kita lihat ya. Ini karena Kaidah dari awal belajarnya SketchUp. Jadi keterusan aja ya bikin SketchUp menurut Kaidah paling mudah. Mungkin teman-teman lain kalau saya nggak mulai dari SketchUp, mulai dari yang lain software lain ya mungkin bilangnya software lain yang lebih mudah. Bisa saja. Oke, ini 3D modeling seperti ini. Lalu ada apa lagi? Nah, kalau Revit, Revit juga modeling seperti ini ya. Jadi toolsnya seperti ini di atasnya. Ini Revit atau apa ya? Oh ya, ini Revit ya. Ini agak-agak mirip sama SketchUp nih bagian atasnya karena dia satu satu developer kayaknya Autodesk ya. Nah, ini atasnya seperti ini, tools-toolsnya ini mau bikin modifikasi bentuk atau apa gitu ya. Kita lihat dari atas. Kalau dari kirinya dia ada properties. Properties ini apa ya? Saja parameter-parameter ya semuanya. Kanan kirinya juga ini ngasih tahu floor level. Nah, kalau di SketchUp tuh nggak ada sih kayak giniannya. Ini harus bikin sendiri. Sementara kalau di Revit, yang kayak giniannya otomatis. Ya, ini level 1, level 2, otomatis. Seperti ini. Nah, cuma waktu kayaknya pernah nih belajar Revit. Selain karena softwarenya masih agak susah didapatkan, tapi menurut Kaida juga tampilannya juga kurang menarik bagi Kaida ya, terus kurang fleksibel dan ketika menggambar tuh gambarnya tidak berbentuk perspektif tapi dia ortogonal seperti ini. Jadi menurut Kaida nggak kece gitu ya, kurang menarik. Jadi walaupun begitu, tapi untuk secara fungsional dia lebih bagus daripada SketchUp karena dia mengandung informasi-informasi yang dibutuhkan sama BIM gitu ya, Building Information Model. Jadi kalau misalnya tadi yang Kaina bilang, untuk dinding ini udah tahu nih materialnya, volumenya, apa sudah terukur semua. Nah itu akan langsung akan ada daftar ininya, daftar objek-objek ini, komponen-komponennya ada daftarnya semua. Dan sudah bernama semuanya gitu dan nanti akan bisa digunakan langsung menjadi bikin RAB misalnya. Jadi kan sudah ada daftarnya, jadi nggak usah ngitung lagi kayaknya seperti itu ya. Begitu juga furniture. Nah itu di Revit. Teman-teman kalau misalnya mau belajar Revit mungkin akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Oke gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya Kak Indah nggak pakai bukan berarti tidak bagus ya. Ini sangat bagus tapi cuman sama Kak Indah sedikit kurang cocok sekarang ini karena Kak Indah belum fokus untuk mempelajari ini. Tapi kalau misalnya nanti tampilan Revit udah bagus gitu ya, misalnya menarik gitu, mungkin Kak Indah mau belajar itu gitu ya. Mau berlama-lama belajar Revit, apalagi kalau misalnya dibutuhkan banget gitu. Nah, itu Revit. Nah, kalau yang ini tampilan apa ini teman-teman? Ada yang udah pernah lihat belum? Oke, yang ini adalah saya buka suara nih kelihatannya siapa tuh. Oke, yang ini tampilan untuk modeling dari 3D Max ya teman-teman. Jadi 3D Max itu biasanya nampilin 4 layar. Sebentar, saya mute dulu sebentar ya, Kang Wisnu.
Oke, jadi ada 4 layar yang langsung menampilkan Dena tampak oh ini sama apa dia punya render ya, sama 3D modelingnya ya, 3D modeling ya untuk modelingnya eh, apa objek 3D-nya gitu ya. Waktu itu Kanda juga pernah belajar sih ini, tapi waktu awal-awal sekali ya ketika 3D Max-nya masih 3D Max 6 gitu ya. Dulu karena belum ada SketchUp kalau nggak salah. Jadi belajarnya untuk render tuh pakai ini 3D ini dan bisa langsung render gitu. Nah, tapi menurut Kanda penggunaan ini agak sedikit ribet, ribet. Oh ya, karena ya sebelum SketchUp untuk 3D-nya pakai 3D Max dulu. Nah, tapi karena saya merasa aduh ini banyak garis-garis gitu ya, ribet ya bagi saya. Untuk perempuannya cewek susah banget nih. Ini ya karena parameter-parameter habis itu bikinnya wah gitu. Mengstres gitu ya, membuat lebih stres daripada yang biasanya gitu. Jadi kayaknya meninggalkan ini dan beralih ke SketchUp karena melihat wah SketchUp ini cincai lah gitu, gampang banget ini di ini dan untuk tampilan visualnya juga lebih menarik ya karena lebih yang nggak tahu aja tuh menarik layarnya mungkin putih kali ya jadi enak gitu. Nah tapi ini sini tentu saja kelebihannya apa namanya dia bisa membuat bentuk itu menjadi lebih apa ya, bentuk lebih bermacam-macam gitu ya karena dia mainnya di vertex ya di titik-titik point jadi vektor-vektor kayak gitu. Nah itu jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin apa ukiran, mau bikin kursi atau bikin apa, nah bisa pakai 3D Max ini ya dan bisa langsung di render juga. Kalau teman-teman suka yang tampilannya seperti ini nih kayak kayak robot gitu, kalian bisa cobain ini ya 3D Max. Terus, nah kalau ini Blender teman-teman. Mungkin tampilannya agak-agak mirip juga dengan ini ya, dengan 3D Max tadi. Tapi yang ini kebetulan ditampilkannya satu layar ini satu satu view. Kalau ini kayaknya mau kasih tahu kalau misalnya di Blender itu bisa juga ngegambarin arsitektur, bisa menggambar karakter ya ini minion, terus bahkan bikin ukiran ya teman-teman. Ada yang orang yang bikin ukiran. Kebetulan waktu itu di Busan Studio ada nih yang melatihkan Blender, Mas Jabar namanya. Dia ada juga pernah kasih lihat tenda tentang bikin ukiran. Oh bisa nih bikin seperti ini. Oh, satu kali kita bisa belajar sama Kang Jabar ya mungkin untuk bikin ini. Nah terus kalau di Blender juga bisa langsung di render ya. Teman-teman bisa lihat di yang paling kanan bawah ini ada yang di render. Ini untuk Blender. Ini untuk modeling juga ya teman-teman. 3D modeling softwarenya namanya Blender. Terus, nah ada lagi yang namanya Rhinoceros. Nah, Rhinoceros saya baru tahu ini ketika tahun berapa ya? 2012-an ya. 12-an ketika saya masih kuliah ya. Kuliah lanjutan nih S2. Nah, saya baru tahu ada ini. Oh, waktu itu ketika saya belum mengenal plugin-plugin SketchUp, nah ada teman saya yang pakai Rhinoceros ini. Dia bisa bikin gambar yang macam-macam ya seperti ini ya. Oh, saya cuma tahu aja ya karena saya nggak punya softwarenya. Jadi ya udah. Oh ada nih software Rhinoceros dan ini sangkut apa sih? Apa sih ada software lain yang harus yang mendukung software ini namanya Grasshopper ya gitu. Ada satu hal menarik ya mengenai software ini. Nah jadi kalau teman-teman mau tahu ada yang tahu ini nggak Plan Finder? Mungkin teman-teman desain ya yang udah lama berkecimpung di desain ada namanya plugin Plan Finder ya. Ini untuk Rhino dan Revit sih. Ini yang bisa membuat apa bikin Dena secara otomatis ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat videonya bisa klik ya
link ini, link YouTube ini, ada dia bisa bikin denah secara otomatis. Jadi misalnya kita punya kotak ukuran 3x4 atau gimana ya? Oh, ya mungkin 3x4 gitu ya. Terus kita tinggal klik aja, terus dia kasih plan, kasih apa? Kasih usulan, kasih iya usulan denahnya seperti apa, misalnya tempat tidurnya di sebelah sana, mejanya sebelah sini, seperti itu ya. Di Plan Finder Generate ini adalah plugin untuk Revit dan Rhino, rasanya seperti itu ya. Teman-teman bisa cek lah di YouTube-nya kalau misalnya mau tahu tentang plugin ini. Karena biasanya kalau di bagian arsitektur itu, kalau misalnya yang susah itu adalah menentukan layout sebuah bangunan ya, karena yang lamanya juga di situ. Aduh, ini kenapa ya bagusnya di sini gitu ya. Jadi ya, tapi kalau misalnya ada AI seperti itu ya, ada plugin yang bisa ngasih tahu gini aja gitu, lebih cepat ya, bisa jadi gitu. Ya, tapi itu menurut saya sih cukup menarik, walaupun saya belum pernah menggunakannya. Mau lihat nggak? Tapi ini nggak bisa dipencet ya, nanti aja lah kalau misalnya kita selesaikan dulu ini, nanti kalau misalnya masih ada waktu kita coba lihat apa yang Kak Ina masukkan tadi, Plan Finder, maksudnya dibikinin denah sama AI. Jadi ada tools dari komputer ini, dari aplikasi tersebut untuk membuat gambar denah secara otomatis. Terus kita masuk ke rendering ya teman-teman, software rendering. Nah, ini gambar masjid ya, masjid di Cigadung juga. Ini dirender pakai Lumion ya. Ini Lumion tapi dengan belum dengan touch up yang gimana gitu ya. Jadi ya waktu itu kayaknya baru mulai belajar Lumion ya, render aja begitu. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa melihat tampilan yang lebih baik daripada sekedar tampilan SketchUp biasa. Seperti itu. Terus yang ini juga dengan Lumion juga ya. Jadi kita bisa pasang langit-langit, pohon-pohonnya udah langsung dengan objek yang ada di Lumion tersebut gitu ya. Kita tinggal tambahin orang-orang, pensuasanaan gitu ya. Nah, rendering. Nah, kalau rendering kita udah nggak ngemodel lagi, udah tidak memberikan modeling pada objeknya lagi, tapi biasanya kita hanya membuat pensuasanaan, naruh-naruh objek. Nah, itu bisa di software rendering ini. Nah, yang terpenting adalah kita membuat si bangunan itu, si objek tersebut kelihatan menarik. Bagaimana? Apakah dengan cahayanya? Apakah dengan seolah-olah ada kegiatan di sana, misalnya ini ada orang-orang jalan, orang-orang sedang ngapain gitu ya, atau dengan kasih bunga-bunga atau apa gitu ya. Nah, itu pokoknya tinggal touch up lah gitu ya di rendering itu. Rendering pun ada yang rendering image dan ada juga yang animasi. Kalau sekarang beberapa software ada yang bisa digunakan untuk animasi, seperti misalnya Lumion ini. Lumion bisa image, bisa animasi. Nah, ini juga Lumion juga ya, makin ke sini Lumion tuh semakin versinya semakin tinggi, dia fitur-fiturnya juga bertambah gitu ya. Nah, ini juga tapi ini juga dengan spesifikasi komputer yang harus kita sediakan gitu ya. Jadi dulu mungkin Lumion 6 spesifikasinya masih agak rendah lah, mungkin i5 masih bisa gitu ya. Terus ke sini sekarang udah Lumion berapa ya? 12 kalau nggak salah ya. Jadi udah semakin tinggi ya, karena dia punya fitur juga udah makin macam-macam dan harus didukung sama komputer yang memadai. Nah, kalau misalnya yang di sini kalau nggak salah waktu itu ini dibikin kalau pakai Lumion 9 apa 8 gitu ya. Nah, di situ udah bisa bikin yang seperti ini nih, misalnya mau bikin kayak lumut-lumut atau apa namanya? Daunan yang nempel di dinding kayak gitu ya. Nah,
Kalau bikin langsung dari SketchUp terus ditumpahin ke sini, biasanya si daunnya kan diem gitu kan. Nah kalau di Lumion dan apalagi mau kita buat itu sebagai animasi, biasanya ini ada sedikit goyang-goyang gitu, pohon-pohon ini goyang-goyang gitu kan. Jadi lebih menarik. Ini di Lumion. Terus ada apa lagi? Nah, defaultnya juga seperti ini. Ini dibikin waktu itu pakai Lumion berapa ya? 6 atau berapa gitu. Karena kalau Kak Indah sendiri, Kak Indah suka dengan tampilan Lumion 6 gitu. 8 juga suka sih, tapi 6 ya masih lucu aja gitu. Bagus, nggak terlalu realistik, tapi menarik ya. Apalagi ya mungkin juga karena komputernya cukupnya di Lumion 6 nih, komputer laptop saya yang lama itu ya. Jadi ya misalnya, tapi itu juga udah cukup menarik banget gitu ya menurut saya mah. Oke, ini tentang Lumion. Nah, apa yang kalian pelajari nanti kalau misalnya belajar Lumion yang seperti ini ya. Jadi ada ada tombol-tombol ini, ada bikin foto gitu ya. Jadi cekrek 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 mau menampilkan apa nih ya. Kita modelnya udah punya, gambarnya objeknya 3D-nya udah ada. Nah, tinggal diatur-atur di sini. Namanya di settingnya di sini nih. Nah, ini yang diatur-atur atur sampai cantik gambarnya. Tadi yang pertama, gambar yang pertama di rendering tadi kan mungkin nggak terlalu cantik ya, nggak terlalu apa, karena itu belum di setting-setting apa-apa, baru keluaran standar lah dari Lumionnya gitu ya. Nah, seperti itu. Belum diapa-apain aja, udah kayak gitu tampilannya kan. Oke, apalagi kalau misalnya teman-teman mahir dia di di apa namanya di pengaturan setting-setting ini ya, akan menghasilkan sebuah gambar yang sangat cantik ya, wah kayak realistik lah atau apa yang bisa menjual gitu ya. Kan biasanya yang kayak gini memang digunakan untuk marketing ya. Gambar-gambar visualisasi itu biasanya untuk marketing. Jadi untuk menarik minat orang untuk membeli bangunan tersebut atau ruangan tersebut atau menyewanya atau bagaimana. Selanjutnya, nah ini udah beralih ya, ini ke landscape. Kalau landscape agak mirip-mirip loh sama Lumion juga. Ya, tapi dia biasanya langsung terhubung sama SketchUp. Dia merupakan kayak pluginnya SketchUp gitu ya. Jadi di SketchUp akan ada sebuah toolbar landscape seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini kursor saya sebenarnya kelihatan atau enggak nih? Saya udah puter-puterin kursor saya sebab saya nggak dapat annotate di sini ya. Saya nggak ada annotate. Nah, tapi di layar SketchUp itu ada bar tentang Enscape yang kita bisa langsung link ke aplikasi Enscape-nya. Jadi ketika kita menggambar SketchUp, mewarnainya atau menambahkan objek-objek pohon atau objek-objek apa. Nah, di aplikasi Enscape-nya nanti langsung terrender ya. Apakah itu ada lautnya, ini seperti laut ya. Ada lautnya atau ada cahayanya dari mana. Nah, jadi yang dilakukan di settingan rendering biasanya pengaturan cahaya, terus menambahkan elemen-elemen vegetasi ini macamnya. Begitu. Jadi pensuasanaannya kayak orang melukis lain ya, kayak melukis. Jadinya ada feeling di sininya. Harus bagusnya kayak gimana ya. Okay. Jadi semakin jam terbangnya dalam render itu tinggi ya, semakin baik hasilnya. Nah, ini juga. Ini salah satu objek yang Kak Indah langsung masukin ke Enscape gitu ya. Karena waktu itu Kak Indah punya gambar apa asrama ini ya. Asrama yang ada di Pondok Yatama. Ini Kak Indah masukin ke Enscape. Nah, keluarannya seperti apa? Nah, langsung seperti ini gitu. Jadi ada langitnya, ada pohonnya. Pohonnya juga kebetulan Kak Indah masukin yang dari Enscape ya. Nah, jadi tampilan dasarnya seperti ini. Ini belum ditacap-tacap apa matahari atau apa itu belum ya. Jadi masih standar. Nah, kalau dari Enscape pun kalau misalnya kita ngekspor gambar, nanti dia akan ada beberapa gambar lainnya ya yang menunjukkan apa ya ini gambar layer apa gambar grup gitu ya dari ini. Jadi
saya nggak tahu namanya gambar apa, tapi biasanya kadang ada yang butuh ya gambar-gambar ini. Jadi dari Enscape tuh dapat seperti ini. Tapi kalau dari Lumion rasanya nggak tahu ya, nggak ada kayaknya. Saya nggak pernah dapat soalnya. Jadi kalau misalnya kalau dari Enscape langsung ada gambar seperti ini ya, walaupun saya masih nggak tahu ini gunanya untuk apa ya. Ada black and white-nya, ada yang warna-warni kayak gini. Oke, selanjutnya lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pintar banget nih ngerender gitu ya, nanti bisa menghasilkan gambar yang semenarik ini, gitu ya. Jadi ini pakai Enscape juga sih, ya. Apa ya dari Enscape tuh? Lupa, kata-katanya lupa. Oke, jadi ini cukup menarik ya. Jadi bisa sampai ke sebegini tampilannya. Nah, tuh teman-teman kalau yang mau lihat-lihat ya, lihat-lihat Enscape apa gambar-gambar Enscape yang lainnya, teman-teman bisa kunjungi aja di Facebook ini ada komunitas di situ, ada komunitas Enscape, ada komunitas Lumion, ada komunitas SketchUp, ada Lumion macam-macam lah ya. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan ini bisa coba klik ini, klik akun ini, akun ini ya. Ya lihat-lihat aja apa sih yang bisa yang orang-orang buat dengan gambar-gambar Enscape gitu ya, rendering Enscape. Nah, kalau yang ini teman-teman tahu nggak? Ini hasil dari rendering apa nih kira-kira? Ini udah kelihatan nih, kanan kirinya ada parameternya soalnya. Nggak tahu ya. Kok diam semua nih? Oh, nggak ada kursornya. Oh, ini atas tadi ada. Aku sketchnya cuma 3 icon waktu download. Oh iya. Nggak ada kursor. Oke, sorry ya, kursor Kainda mungkin nggak kelihatan ya ini. Karena Kainda nggak dapat annotate-nya, nggak tahu di mana nih. Yeah. Enscape 3D katanya. Woi. Ya teman-teman ini dari V-Ray ya. Kalau nggak salah ini dari V-Ray deh. Yang ini nih gambar yang Kainda sedang tampilkan ini tampilan V-Ray. V-Ray memang juara banget ya kalau untuk 3D image yang realistik. Ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah pinter banget setting renderannya. Dan itu memang harus pakai jam terbang juga sih. Makin feelingnya makin oke dan sering menggunakan gitu. Teman-teman akan mahir untuk menggambar visualisasi seperti ini. Ini pakai V-Ray, kalau nggak salah benar nggak sih V-Ray? Nah, saya ngambilnya V-Ray, kenapa? Ya, katanya ini V-Ray ya. Ya, jadi V-Ray 5 kalau nggak salah yang ini. Jadi udah hasil akhirnya tuh udah bagus banget ya. Gitu. Ada lagi nggak sih aplikasi render lain gitu selain itu yang lain? Oh, ada lagi yang namanya D5, teman-teman udah pernah cobain belum? D5 apa ya ini ya? Ini versi terbarunya kayaknya. Jadi memang bagus banget. Ada salah satu teman Kainda juga yang apa ngerendernya atau ngajar rendernya pakai D5 ya. Itu mungkin teman-teman bisa coba ini kalau misalnya ada yang tertarik bikin renderan pakai D5. Nah, nanti hasilnya bisa kayak gini teman-teman. Bagus ya. Oke, so itu adalah aplikasi-aplikasi render. Nah, satu lagi ya, teman-teman. Kalau pakai AI apa kabar, teman-teman? Udah pernah nyobain belum? Kayaknya kemarin cobain ya. Satu gambar, ini yang di kanan atas itu ada satu gambar sketsa ya. Terus kayaknya masukin ke AI Photolab aja, Photolab yang ini teh. Photolab. Ada satu lagi yang pakai AI re-render nih. Sekarang nih teman-teman desainer udah pada lagi pada ini ya, lagi gak pada gabut-gabutnya itu masukin ke rendering gambar-gambar desain apa ya, SketchUp biasa aja gitu yang nggak ada apa-apanya ya, belum canggih-canggih, belum detail-detail banget, dia masukin kayak AI, dia bisa create satu pensuasanaan yang menarik ya, misalnya kayaknya yang gambar ini gambar garden kayak tulisnya, mau pensuasanaan gambar ini dengan garden, dia kasih gambar kayak gini gitu ya. Terus ada lagi kayaknya kasih pensuasanaan mau di island, aku tulis island, habis itu dia kasih pensuasanaan seperti ini, wah gitu ya.
Nah, seperti yang di bawah juga, wah beda lagi. Atau apa? Atau istana, Palace, waktu itu kan tulis Palace, wah dia kasih renderan. Dan ini renderannya cepet-cepet apa cepet-cepet aja gitu ya, nggak harus nunggu lama harus apa gitu kan. Jadi pakai pakai AI render mah ya biasanya, tapi yang ini untuk lucu-lucuan aja sih. Jadi untuk mendapatkan ide atau apa gitu ya, bisa pakai yang ini. Karena kalau kalau dilihat, kalau misalnya kita detail ngelihatnya ya nggak presisi-presisi amat ini, ya apa ngaco gitu lah ya gitu ya. Lebih baik memang renderan yang kita bikin sendiri gitu ya. Kalau misalnya ini cuman hanya untuk mendapatkan ide, misalnya kita punya bulat, gambar bulat, misalnya kita eh, masukkan ke AI render gitu, apa ya yang jadi, apa yang akan dibikin, apa pemikiran komputer tentang gambar itu gitu ya. Jadi mungkin bisa memberikan kita masukan atau ide yang menarik gitu, yang lucu kayak gitu ya. Ini ini yang perkembangan sekarang ya. AI sekarang tuh udah wah gimana gitu teman-teman. Nah, ini sampai ke udah hampir akhirnya nih komputer spesifikasi. Ya jadi teman-teman kalau mau belajar tentang software-software tadi gitu ya, udah kelihatan kan ada bedanya ya antara drafting, ada modeling, sama rendering. Kalau drafting untuk gambar kerja, untuk gambar-gambar teknis, kalian bisa pakai AutoCAD yang seperti ini. Nah, kalau Kak Indah sendiri kan, Kak Indah pakai AutoCAD 2017 nih kalau sekarang. Jadi requirement-nya kurang lebih seperti ini. Teman-teman ngerti requirement ini nggak komputer? Kalau saya sih kurang mengerti ya, tapi ya tanya aja sama tukang komputer, saya mau yang 8 giga, saya mau yang di space-nya segini gitu ya. Nah, tapi memang biasanya harga-harganya itu memang agak tinggi, tapi jadi kita memang harus betul serius kalau misalnya mau belajar tentang desain kayak gini ya. Karena alatnya juga nggak murah ya. Gitu. Nah, terus untuk AutoCAD seperti ini, Intelnya apa nih? AMD Athlon, Pentium-nya 4 atau AMD-nya Athlon. Ya, ini nama-nama komputer ya. Mungkin teman-teman yang mengerti tentang komputer lebih baik bisa menjelaskan tentang ini ya. Untuk AutoCAD butuhnya RAM-nya 8 GB dan seterusnya. Kalau SketchUp standarnya dia RAM-nya cukup 4 GB. Ini yang minimumnya. Minimumnya 4 GB, prosesornya 1 GHz, terus free hard disk space-nya 1 GB, terus memory card-nya ya, yang penting juga ya. Atau teman-teman bisa lebih jelas lagi, lihatnya di website-websitenya ini udah kayak ketik ininya, cantumkan linknya. Mungkin teman-teman kalau misalnya dapetin PDF dari materi ini bisa klik aja langsung di situ untuk mengetahui apa namanya requirement yang lebih jelas gitu ya. Nah kalau Lumion, nah kebetulan kayaknya dapat informasi tentang requirement untuk Lumion yang 10 ya. Walaupun kayaknya sekarang pakainya Lumion 8 kan atau 6 ya. Nah, jadi kalau tapi orang-orang ya Lumion 10 itu tampilannya udah bagus dan fitur-fiturnya juga udah lengkap gitu ya. Dan tentu saja, tapi yang ini memang spek tinggi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau belajar Lumion, harus siap-siap juga dengan komputernya karena memorinya aja butuhnya yang 16 gitu ya. Yang minimum pun 16 gitu ya. Terus grafik card-nya 3 atau 6 seperti itu. Ya bisa dilihat ya. Yang seperti ini. Saya agak kurang fasih untuk menjelaskannya karena kurang paham juga nih untuk spesifikasi seperti ini. Lanjutnya lagi kalau untuk Escape seperti apa? Dia butuh RAM-nya yang 4 GB, lalu unsupported apa? Graphic card-nya juga harus yang Nvidia atau AMD dedicated GPU with 4 GB VRAM that support Vulkan 1.1. Ya, pokoknya ya bahasa-bahasa komputer lah ini pasti nggak tahu ya. Kalau Blender nih, ini gampang nih kelihatannya ya, kelihatan lebih gampang nih. Kalau minimumnya dia 8 GB, recommended-nya 32 GB untuk RAM-nya, tinggi juga ya. Wow. Size-nya 500 MB, ini minimumnya. CPU-nya minimal i5, setara i5, yang recommended-nya i7. Tapi kalau nggak salah, Mas Jabar tuh pakai Core i3.
Apakah masih bisa? Saya kurang tahu juga. Bisa ditanyakan ke orang-orang yang biasa menggunakan software ini ya teman-teman. Kalau mau lebih jelas. Kebetulan kalau misalnya di Busnan sih kenalnya dengan Lumion, Enscape, Blender, dan AutoCAD dan SketchUp. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya tentang software-software ini, apa yang biasa kami pakai, kalian bisa tanya ke Bustan ya. Mungkin kalau yang tapi yang di luar dari itu, ya kami belum tahu gitu ya. Misalnya D5 atau apa tadi yang lain, Rhino atau Revit, itu karena kami belum pakai, jadi kayaknya belum bisa kasih tahu pengalaman kami tentang requirement-nya atau cara menggunakannya. Gitu. Begitu juga dengan apa ini ya? GPU itu apa sih? Merek obat gitu ya, GPU. Dan ini graphic card ya, graphic cardnya NVIDIA GeForce GTX ini nih. Minimumnya kalau recommended-nya NVIDIA GeForce GTX 1070. Oke. Nah, seperti itulah informasi tentang requirement tentang software-software yang digunakan sama arsitek ya di di pekerjaan desain. Program AI untuk rendernya teh. Link program, oh iya. Ada yang pengen, oh ini Kang Agung ini. Pengen tahu link program AI untuk render. Kalau yang kalian tahu tuh Photolab sama re-render. Ya, re-render ada. Tapi itu apakah kalau Photolab saya pakai mobile ya, pakai handphone. Kalau re-render teman-teman saya tuh pakai apa ya? Apakah pakai laptop? Saya nggak tahu. Tapi yang saya cari di laptop re-render kayaknya nggak ada. Di internet ya, internet biasa. Coba bisa lihat di aplikasi mungkin ada yang pakai re-render. Itu menarik juga sih, tapi dia hanya bisa ngerender tiga kali gitu deh kayaknya per hari atau nggak tahu ya. Itu ada satu ya yang mau ada yang mau tanya dulu Kak sebelum saya ini masih ada sebelum sampai jam 11 masih banyak ya waktunya. Saya mau share ininya dong apa namanya? Cara penggunaan salah satu software ya, mungkin SketchUp yang akan saya share di sini, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Teman-teman semuanya. Oke. Sembari nungguin yang mau nanya, buat praktek nanti download apa? Oke, buat praktek nanti kita pakai SketchUp ya. Saya juga nih sekalian screen share. Oh, oke. Kebetulan saya sedang buka. Ini kelihatan nggak sih? Stop share. Berarti ini kelihatan ya? Share. Oke. Tadi saya mau kasih lihat yang Plan Finder ya. Sebelum ini saya mau kasih lihat Plan Finder dulu. Berarti saya tinggal klik link yang ini nih. Plan Finder. Oke, this one ya. Nih, yang ini ya. Menarik nih. Copy. Ini kelihatan nggak sih teman-teman? Skip dulu ya. Oke, teman-teman ada yang bisa kasih tahu apakah tampilan saya ini kelihatan? Sepi sekali. Oh, chatnya ada banyak ini. Oke, kelihatan ya. Sip, 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 sip. Oke, aman. Nah, jadi yang saya tahu ini ada satu plugin, tapi hanya kompatibel dengan software tertentu ya, software tertentu yaitu kayaknya nggak ada.
software tertentu yaitu Revit kalau nggak salah ya, Revit. Nah, di sini dia coba kita lihat sedikit. Saya majuin aja deh, ini normalnya menjadi segini. Yap. Nah, jadi dia tuh kalau biasanya tuh arsitek kan suka susah nih bikin gambar denah ya, mikir gitu ya. Nah, ini dia tinggal klik aja tuh satu ruangannya gitu. Terus dia pilih satu dinding, itu dia pilih aja mau yang mana nih, masukin objek apa sih? Masukin gambar denah yang diinginkan gitu. Jadi udah ada aplikasi yang bikin kayak gini, tinggal masukin. Terus ini apakah AI atau apa ya namanya ya? Namanya juga Plan Finder ya. Penjelasannya saya belum tahu apa seperti apa, tapi kalau lihat dari previewnya nggak usah mikir capek-capek gitu. Gitu. Tapi bukan ngajarin yang wah jangan bukan ngajarin yang kayak gini ya, tapi cuma ngasih tahu oh ini tuh kalau misalnya nggak mau ya, nggak mau yang kayak gini nggak enak gitu. Dia bisa ngasih pilihan yang lain gitu loh. Ini, mungkin pintunya mungkin nggak ngepas atau gimana gitu ya. Nah, siapa tahu ada yang kesulitan atau diburu waktu gitu ya. Tapi karena saya juga belum pernah pakai, ini baru saya lihat kemarin. Jadi ini juga lucu nih. Jadi maksudnya sudah ada aplikasi yang membantu kita membuat gambar denah. Walaupun gitu, kita kan sebagai pengguna atau user atau arsiteknya yang mengetahui layout dengan layout yang baik atau yang enakan itu dan tetap harus ada kontrol dari manusia gitu ya, itu kan tools, tapi dia kasih opsi kayak gini cocok nih, dindingnya sebelah sini, dindingnya sebelah situ. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya arsitek sudah terlatih untuk membuat itu, dia akan bikin sendiri dan lebih enak dia bikin sendiri karena dia pemikiran dia gitu ya. Tapi kalau ini sama seperti render tadi, seperti AI render tadi, dia memberikan masukan-masukan ya, apa gambar garden, apa sih, visualisasi seperti garden seperti ini, visualisasi suasana island seperti itu gitu. Nah, kalau yang tadi, yang ini, yang Plan Finder ini khusus untuk modeling, tapi modeling plan doang, plan apa sih, denah doang gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang udah jadi desainer ya, kadang-kadang suka stuck di ininya, dibikin denahnya, lu enggak karena menemu nih denah yang mana. Nah, mungkin kalau misalnya pakai bantuan ini, nah, bisa bisa apa, bisa menemukan jalan keluar yang mudah gitu ya. Nah, jadi dia bisa ngasih seperti ini, lihat nih, draw plan faster. Jadi cuman kasih kotak ya, ruangan, itu dia kasih apa namanya? Nah, ini tutorial. Dia Mas siapa ini, Mas Gedan ini kasih tutorialnya di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat previewnya bisa klik link yang tadi. Oke, itu sedikit saja mengenai ini. Saya mau lanjut lagi. Di sini ada yang bertanya nggak? Nggak ada ya, nggak ada bertanya. Oke, sekarang saya mau sedikit kasih preview untuk SketchUp ya. Nanti teman-teman, nah ini mudah-mudahan kelihatan ya SketchUp-nya. Nah, teman-teman nanti untuk workshop di bulan Juli ya, insya Allah kita akan mulai workshopnya di bulan Juli. Kita akan belajar menggambar satu bentuk objek asrama. Tapi yang perlu teman-teman siapkan adalah yang mau ikutan workshopnya silakan install ini SketchUp 2021. Ya, 2021. Kalau saya sih pakainya 2021 karena dia bisa terhubung dengan internet. Kalau pengalaman saya yang 2018, saya masih ada nih 2018 di sini SketchUp. Jadi udah nggak bisa lagi terhubung dengan internet karena apa ya? Mungkin karena nggak
konektivitasnya udah nggak dengan Trimble lagi atau gimana gitu ya, nggak tahu saya juga. Tapi kalau misalnya 2021 masih bisa digunakan gitu. Nanti untuk yang mau softwarenya nanti mungkin saya akan share di WA grup saja ya teman-teman. Nanti tolong ingetin ya untuk share ininya softwarenya untuk yang belum punya ya. Terus, nah ini kelihatan semua ya. Nah, nanti teman-teman yang akan buka SketchUp, yang dibuka yang ini ya, SketchUp 2021 yang logonya, ini kelihatan nggak sih? Ada ya, location, gitu ya. Pokoknya saya sedang tunjuk SketchUp ini. Mungkin kelihatan ya, karena ini bukan background komputer lagi, tapi udah layar saya. Kelihatan apa kursornya maksud saya. Nah, nanti ini buka ini. Terus dia akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Ini halaman pertama. Nanti teman-teman bisa pilih mau simple meters, simple meter atau architectural inches atau apa yang lain-lain. Kalau saya biasanya pakainya yang sentimeter, ada nggak sentimeter? Milimeter atau sentimeter, tapi yang arsitektur. Kalau tidak ada, dan saya juga biasanya suka bikin sendiri. Oh, yang ini arsitektural milimeter ya, bisa pakai ini atau sentimeter juga bisa. Sentimeter saya bisa pakai ini. Tapi saya juga suka pakai yang udah saya bikin sendiri. Jadi teman-teman jika punya preferensi tampilan awal tersendiri, bisa bikin template dulu ya di awal-awal bikin membuka SketchUp tuh. Ya awal-awal bikin SketchUp, bikin template dulu. Jadi nanti ketika kemudiannya mau buka SketchUp, udah bisa pakai template tersendiri. Karena kalau yang saya, template-nya itu udah masukin beberapa plugin yang biasa saya gunakan. Gitu. Nah, ini munculnya awal-awal ini. Ini siapa aja nih yang belum pernah lihat pakai penggunaan SketchUp nih? Teh Husnu mungkin ya? Teh Husnu belum. Kang, siapa lagi? Yusuf tadi ngasih tahu tentang ini AutoCAD justru ya. Ya, itu juga untuk bikin gambar 2D ya, gambar kerja. Nah, kalau di 3D, di SketchUp ini kita bikinnya gambar 3D. Nah, sebentar dulu ya teman-teman ya. By the way, video saya mana ya? Kayaknya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Oke, sudah ya? Oke, udah. Ya, Pak, ada studio. Kita harus pakai laptop. Akal yang nggak sih? Atau nggak ada desainnya. Kalau mendesain kita harus pakai laptop nggak? Ya. Oke, ini ada pertanyaan ya dari teman-teman kita. Kak, kalau layoutnya emang nggak bisa dibuka atau nggak ada desainnya? Nanti kita coba ya. Kalau saya sih kemarin itu apa tuh? Apa sih icon itu bisa dipencet? Kalau yang saya ini, walaupun nggak ada desainnya, masih bisa dibuka. Kalau desain gitu harus pakai laptop. Ya, biasanya ini kita pakai laptop. Ya, karena gambarnya tidak simple ya, jadi harus pakai laptop karena ada macam-macam shortcut yang kita gunakan yang ada di laptop. Gitu. Nah, kalau ini tampilan awal dari SketchUp ya untuk modeling ya. Jadi kita tinggal putar-putar gitu ya. Terus tadi kalau layout, coba saya cek sini layoutnya saya klik saja. Nanti, nah biasanya layout munculnya gini.
Ini untuk bikin gambar kerja ini. Nah, terus muncul awalnya dia hanya ngasih gambar kertas kosong biasanya. Kayak buka Word kayak gitu ya, kertas kosong. Ini boleh pilih mau yang mana ya. Ini kebetulan ada gambar-gambar yang sebelumnya. Tapi biasanya ya kertas kosong aja mau yang mana nih. Landscape ini aja lah ya, A3. Dah, ini aja layout itu. Nanti kalau misalnya kita mau masukin gambar dari SketchUp, tinggal kita import atau export ya. Import nih. Nih, kok export sih? Insert. Insert apa ya? Jangan sih ini. Misalnya ini ya. Aduh, jangan yang berat-berat. Ini semuanya berat. Gimana ya? Anggaplah ini ya. Open bisa nggak? Aduh, berat. Udah tuh. Wah, ini berat ya. Kalau berat dia loadingnya lama ya teman-teman. Ini sedang loading ceritanya dia. Saya sedang masukkan satu objek ke sini dari SketchUp ya. Kita lihat apa yang terjadi. Agak lama ya. Nah, tapi yang bisa saya sampaikan di sini, saya gini aja deh. Ya, kecil aja. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini adalah apa toolbar-toolbar yang ada di layout ini sangat simple, yang tadi disebutkan ya. Ini beda dengan AutoCAD tentu saja karena udah nggak perlu gambar lagi, dia hanya membutuhkan eh, nulis-nulis ukuran-ukuran, keterangan-keterangan. Gitu. Nah, ini gambarnya ya. Kebetulan ini ada gambar dari SketchUp. Kita tinggal atur skalanya, udah ada di sini. Jadi di sini kita tinggal klik kanan, nanti sini klik kanan. Aduh, dapat nggak ya? Saya mau rubah gambarnya. Nah, nanti kita bisa pilih di sana tentu kita mau masukin scene apa nih? Oh, mungkin yang Dena atau yang mau kitchen atau mau apa gitu ya. Nah, scene-scene ini harus kita buat dulu di SketchUp gitu supaya dia bisa terhubung ke layout ini gitu. Tapi si si aplikasinya sebenarnya ya bisa terbuka aja kayak gitu di sini. Bukan yang nggak bisa dibuka walaupun nggak ada gambarnya. Tadi kan saya sudah contohkan ya, bisa dibuka dengan gambar kosong. Terus tinggal dimasukin gambarnya. Nah, di sini penggunaannya tinggal kasih ukuran, misalnya yang ini ya. Ini ukurannya berapa? Dari sini ke sini. Oh, 3 meter. Seperti itu. Ya, jadi tinggal nambahin ukuran, boplang, keterangan-keterangan, dan pengaturan stylenya supaya dia bagus, rapi, cantik. Mungkin mau ada bayangan, mau tidak ada bayangan, dan sebagainya. Kopnya juga kita bisa bikin kop sendiri yang di sebelah kanan atau pakai kop default yang dipunyai oleh si yang bawaannya dari layout ini. Dia udah kasih tahu projectnya apa, ya kop-kop standar lah ya. Ini. Dan ini ada tanggalnya juga. Gitu. Kalau style builder juga. Style builder harusnya bisa dibuka juga, cuman karena saya jarang pakai ya, jadi saya kurang tahu penggunaan dari style builder. Style builder yang ini kan. Nah, tapi biasanya, nah, oke, saya bisa kasih lihat style builder itu penggunaannya di ini ya, di SketchUp nanti. Nah, style builder ini untuk membikin justru bikin garisnya gitu ya, untuk
kita mau style seperti apa. Misalnya kita punya preferensi sendiri ya, mau garisnya tebal banget, misalnya apa gitu ya. Mau warnanya merah semua garisnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita bikin di sini, nanti supaya kita bisa ekspor ke SketchUp-nya. Tapi biasanya saya karena nggak pernah pakai, jadi saya belum bisa mencontohkan ya. Terus, ya. Saya tidak pakai ini, karena saya pakai aja apa yang ada di SketchUp gitu ya. Ini bukan pekerjaan saya ini. Ini gitu. Nah, kalau ini saya pakainya di sini aja nih. Di sini ada yang udah jadinya, maksudnya yang udah dibikinin default bawaan dari SketchUp. Ada yang namanya di Styles. Nah, ini kalau misalnya kita udah rancang-rancang gitu situ ya, itu akan ada ini. Nah, ini juga beberapa beberapa eh, stylenya, misalnya ini ada tulisannya Style Builder Competition Winner. Nah, berarti waktu dulu ada pemenang-pemenang pembuat style gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Ini gimana sih penggunaannya? Nah, misalnya kita punya objek. Saya punya objek, ini aja lah ya, depan. Nah, kita punya objek ini kan gambar tampilan SketchUp seperti biasa. Nah, kalau misalnya kita pindahkan ke style pencil edges without border, klik seperti itu, jadi dia akan berubah. Berubah nggak nih? Nah, berubah. Tapi ini mau berubahnya pakai gini-gini lagi. Wah, kita harus hapus-hapus ini juga. Salah. Ini atur-atur dulu ya. Nah, seperti ini. Ini tampilan Style Builder. Jadi saya copy lagi saya update ya di sini. Yang ini stylenya gambar garis-garisnya itu kita bikin kayak sketchy edges gitu ya. Kayak gambar-gambar arsitek yang sketsa tangan gitu macam. Ini hanya tampilan seperti ini. Kalau misalnya kita balik lagi ke sini ya masih SketchUp lagi biasa ya. Oh, sebentarnya. Dia loading ya karena lama. Ini kebetulan, kok pindahnya ke sini? Astagfirullah, jauh deh. Ya, aduh salah. Oh, tadi diupdate ya? Waduh. Ya, salah tadi. Harusnya ini yang biasa aja. Add. Ini saya mau balikin lagi ke style yang biasa. Berarti saya harus pakai style apa nih? Aduh. Bentar ya. Ini saya pakai style. Waduh, banyak juga ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Saya sedang mencari style yang ada yang digunakan di sini. Jadi setiap tampilan yang ada di SketchUp ini ya, eh, itu nanti akan terekam di stylenya ini. Jadi misalnya kita gambar bikin potongan, terus stylenya kita berubahin sedikit. Misalnya latar belakangnya mau warna putih, terus bawahnya mau warna coklat ya seperti lantai, seperti tanah misalnya itu belakangnya putih. Terus saya mau garis-garisnya itu tebel atau tipis. Nah, ketebalan ketipisannya itu kita atur di style ini. Nah, saya sedang mencari ini mana ya? Banyak juga ya. Karena ini cukup berat ya gambarnya ini udah kompleks sekali. Jadi agak sedikit berat dan nge-lag juga. Oh, ini udah ketemu. Eh, lama. Aduh, maaf. Style 45. Style 45. Oke, jadi yang ini saya mau pakai style 45 juga. Ini saya ubah stylenya menjadi yang ini. Oke, tanpa di sini. Ini di update.
Ya, oke. Ya, jadi di stylenya itu eh kita bisa menampilkan gambaran seperti ini atau gambaran seperti ini. Loading lama ya. Maaf ya, ini berarti gambar yang saya contoh ini agak agak berat nih. Atau ada style-style yang lain yang mau dicoba, misalnya ini ada beberapa yang menarik ya. Mungkin stylenya pengen cobain gambar watercolor. Ini harus biasanya setelah masukin style dia em, apa ada section-sectionnya ikutan gitu ya. Ada harus di harus di tidak di checklist dulu. Nah, ini stylenya yang kayak berada di kertas kertas apa ya kertas habis itu kasih warna pakai krayon kelihatannya seperti itu kan. Jadi macam-macam yang bisa eh, kita kita buat di SketchUp ini. Nah, apalagi kalau misalnya kita sebagai perancang ininya style buildernya tadi tuh ya. Jadi saya mau punya eh, gambar garis tersendiri gitu ya, bikin aja sendiri di situ terus dipasang ke sini gitu. Tapi kalau untuk arsitek sendiri karena kerjaannya fokusnya di mendesainnya, yang kesini-sininya sih ya sekedarnya aja. Jadi cuman apa yang menarik untuk dipakai, pakai yang udah ada aja gitu. Karena fokusnya ke objek 3D-nya, lebih lebih ke modelingnya gitu kan. Tuh, itu di style builder ya. Jadi ini ngurusin stroke-struknya, ketebalannya dan lain-lain. Terus layarnya, kertasnya di belakang, terus ada efek-efek apa. Nah, itu sih. Itu apa tuh? Nah, itu. Oke, jadi untuk layar pertama nih, ini kosong nih ya. Kayak gini. Hmm, Nanti teman-teman di awal-awal tuh kayaknya akan ajarinnya yang dasar-dasar dulu. Jadi penggunaan ini, large tool set seperti apa. Ya. Jadi di sini ada macam-macam nih, ada tanda panah untuk menseleksi. Misalnya kita sudah punya objek nih, bikin objek pun ambil dari eh, tools yang ini, ada tanda pensil, ada tanda rectangle, ada tanda circle gitu. Misalnya kita mau bikin bentuk bulat ya, circle. Nih di sini klik di titik tengah ini, arahin ke sebelah kanan, lalu masukkan ukuran, misalnya kita mau radius atau diameter 10. Kalau diameternya 10, radiusnya 5. Nah, enter. Nah, seperti itu. Tinggal bikin kayak gitu. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Enggak ya? Oh, sebentar. Oh, oke. Itu dulu ya. Terus bikinnya seperti ini. Terus apalagi yang tools apalagi yang perlu teman-teman tahu? Nanti belajar tentang bagaimana membuat ketinggian dari ini. Ketinggian caranya tinggal di push. Push pakai ini nih teman-teman. Push pull. Nah, pencet klik itu atau nanti akan Kak Indah kasih tahu shortcut-shortcutnya untuk mempermudah, untuk mempercepat gambar ini. Jadi push klik satu kali, kasih ketinggian. Tingginya misalnya 5 cm. 5 cm juga. Nah, segitu. Udah jadi satu. Nah, terus misalnya kita mau bikin segitiga, 5 segitiga, misalnya 5 segitiga. Oh, susah amat 5 segitiga. eh ya udah, bikin segitiga pakai apa? Poligon. Poligon. Ting. Nah, ini kan segi 6 nih, urusan pertama segi 6. Saya mau bikin 3 sides-nya. Klik 3 di bawah, enter. Nah, dia langsung menjadi 3. Terus ceritanya saya mau bikin di sini. Bikin di sini. Tapi nggak bisa. Ini deh. Ini grup dulu ya. Saya mau bikin poligon yang 3 tadi di sini.
Pak nggak bisa, mana ya? Nah, ke sini 4 cm aja. Nah, terus saya mau nah ini ceritanya bikin apa ya? Monumen kali ya. 10. Nah, gitu. Udah punya bentukan seperti ini, yang ini di grup. Nah, terus saya mau bikin ini menjadi lebih kecil bagian atasnya. Ini tinggal klik satu kali, habis itu S, habis itu klik kecilin. Kecilin setengah kalinya. Nah, dah. Ya, bentukan kayak gini. Oh, saya mau subtraksi, mau motong yang benda ini menjadi sama ini dipotong. Itu tools-toolsnya semua ada di sini, teman-teman. Misalnya yang itu tadi, Kak Endah mau kasih lihat apa tadi? Subtraksi ya. Ini, split aja. Ini sama ini. Udah di split. Ini tadi Kak Endah sedang potong, nggak? Objek ini sama objek ini udah dipotong. Ini tinggal Kak Endah mau ke sana. Terpotong. Yang ini juga terpotong. Nah, jadi bolong bawahnya gitu. Nah, ini penggunaan tools solid solid tools ya. Hmm. Kalau saya mau potong objek yang ini, misalnya mau bikin potongan ya, ada kan namanya potongan. Itu nanti pakai tools yang ini. Macam-macam teman-teman. Nah, ini adalah untuk bikin potongan tuh pakai tools ini nanti. Nah, seperti itu. Nah, biasanya mau potong di mana? Oh, di sini. Ya udah, sini potongnya. Nanti penampilannya ditampilkan seperti ini. Tinggal klik kanan, align view. Nah, gitu. Tampilannya ini masih tampilan perspektif. Kalau nggak mau tampilan perspektif, kita bisa rubah menjadi parallel projection. Nah, ini gambar yang siap untuk dibikin jadi 2D, gambar 2D seperti ini. Jadi frontal view. Kayak gitu. Jadi, tapi yang paling utama adalah memang modelingnya dulu, teman-teman. Untuk bikin di sini, bikin modeling dengan objek-objek ini. Bikin dinding misalnya, teman-teman ya. Oke, ini bikin gambar denah rumah. Denah rumah, aduh ya ampun. Ini saya nggak ngerti ya. Anggaplah ini, sini, ya. Misalnya kan ruangan-ruangan rumah kayak gini ya. Walaupun ngarang di kita ini nggak apa lah. Nah, nah, saya kita punya rumah kayak gini, grup. Terus saya mau bikin gambar dindingnya. Nah, gambar dindingnya biasanya orang-orang akan membuat apa rectangle, ketebalan dinding itu kan biasanya 15 cm ya. Terus dikali panjangnya. Panjangnya berapa? Mungkin ya sepanjang ini gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita punya plugin yang ini, teman-teman. Plugin ini ya. Bikin vertical walls. Nah, ini memudahkan kita untuk bikin dinding. Kita tinggal pilih aja apakah mau dinding wall seperti ini atau mau dinding yang ada dalamnya, plesteran gitu, atau mau dinding yang ada rangka-rangkanya. Misalnya kita mau pasang dinding gypsum atau dinding triplek atau apa gitu ya, yang butuh rangka. Mungkin ini gambarnya lebih cocok. Tapi biasanya kan pakai dinding bata gitu ya, jadi dinding yang solid aja. Build walls, tinggal atur ketinggian, tingginya misalnya 3 meter, terus thickness-nya 0,15 meter. Ini ukurannya berapa ya? Oh iya, ini meter ya. Sorry, ini Kak Indah bikin center, habis itu create wall. Lalu ini tinggal diklik di sini, klik. Nah, klik di tiap-tiap ujungnya ini ya, supaya jadi dinding. Ya, Kak Indah kesini dulu, habis itu ke sini. Nah, dia udah langsung menjadi dinding. Nanti tinggal tambahin pintu, tambahin furnitur, lantai, atap.
jadi satu bangunan. Misalnya kamu punya ruangan 3x4, ya bikin aja 3x4 terus pasang-pasanglah furniturnya. Ya, ini sangat mudah, tapi mudah-mudahan teman-teman kalau misalnya udah nge-install softwarenya, kita mulai duluan gitu ya. Tadi ada pertanyaan siapa Teh? Teh Sri ya? Web gratis. Yang gratis di mana, Kak? Web untuk download plugin SketchUp yang gratis. Oh, download plugin SketchUp yang gratis ya. Untuk download plugin ada di Sketch Occasion. Ya, teman-teman. Nih, saya tulis ya. www.sketchoccasion.com. Ini kayak kelihatan lagi. Sketchoccasion.com ini web untuk plugin-plugin ya. Dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi beberapa ada yang gratis juga. Jadi mesti kita tahu ya. Kalau Kaindah sih waktu beberapa yang Kaindah simpan itu gratis biasanya, terus yang berbayar biasanya kayaknya nggak pakai juga sih. Sketch Occasion ini pluginnya coba kita lihat ya di sini. Pluginnya sketchoccasion.com ya, kayak gini dia punya icon. Nah, nanti kalian perlu login dulu. Misalnya ini kayaknya udah login sih. Nah, di sini beberapa yang free apa ya? Kalau di SketchUp 2021 yang masih free apa ya? Soalnya beberapa ketika 2018 dia masih free, di 2021 dia udah berbayar gitu. Misalnya Fredo Scale atau yang lain-lain ya. Ini udah plugin ya. Dia berbayar. Mungkin nanti kalau misalnya kalian sedang membahas tentang plugin akan lebih jelas tentang itu. Tapi untuk beberapa plugin bisa cari di sini. Ya, dia kadang-kadang ada yang free, ada yang ya, bisa dilihat di ini. Ini Kak Sri ada nanya, gimana cara mengubah sentimeternya? Oke. Teh Sri udah coba-coba buka ya kalau SketchUp ya? Coba ngobrol deh sama Teh Sri. Untuk unit kita bisa buka yang di bawah ini ya. Apa nih komponen baik? Ada model info di sini. Model info kalau teman-teman bisa pencet yang di bagian bawah nih ada orang berdiri itu bisa dipencet, nanti akan keluar model info. Tapi kalau nggak ada itu ini aja di window ada juga model info ya. Window model info. Nanti untuk mengubah sentimeternya di units ini kita ubah dari ukuran yang belumnya menjadi sentimeter. Itu aja paling. Kalau area mungkin cukup di meter dan volume cukup di meter. Begitu untuk sentimeter. Semuanya harus ngegambar. Oh, untuk workshopnya ya? Maksudnya untuk kegiatan ini. Kalau yang mau menggambar silakan. Kalau yang mau mengikuti bisa menggambar boleh. Kalau misalnya enggak cuma mau lihat aja ya boleh-boleh juga. Boleh-boleh aja gitu. Kalau cuma mau lihat dulu oke-oke aja sih. Nanti mungkin kalau misalnya ada beberapa nih teman-teman yang ikutan sampai ke workshopnya ya. Nanti misalnya ini mungkin yang ikut hari ini cuma ada 7 orang ya. Saya kurang saya berarti 6 orang. Nanti kalau misalnya di workshopnya nanti lebih banyak teman-teman yang ikutan, nanti mungkin kita bisa bikin per kelompok gitu bikinnya. Jadi yang nggak ikutan tapi tetap kebagian job apa gitu misalnya yang lain. Jadi mungkin kayaknya akan membuat satu tugas untuk teman-teman supaya ada hasilnya nih. Jadi nggak cuma lihat-lihat doang, tapi ada hasilnya dari workshop yang kita lakukan. Ya. Tapi untuk yang tertarik untuk menggunakan atau memakai objek ini untuk mendesain, ya kenapa nggak ini ya? Kita ini kan.
By the way udah jam 11 nih. Aduh, mohon maaf ini. Sebab nggak ada yang ini nih, nggak ada yang ngingetin. Oke, so untuk ini dari Kak sih materinya saya kira sudah saya nggak ada video Kak Indah ya di sini ya. Oh ini show himself. Oh di sini ada. Oke, dari tadi kayaknya nggak kelihatan. Ya, jadi itu tadi sedikit review penggunaan dari software SketchUp. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang ya mungkin teman-teman yang udah pernah nyobain mungkin sudah tahu, tapi teman-teman yang belum pernah nyobain tadilah reviewnya seperti itu tadi. Mungkin insya Allah nanti softwarenya akan Kak share ya di WA group, teman-teman bisa cobain. Kalau ada perangkatnya ya, mungkin teman-teman bisa cobain install, cobain tutorialnya sedikit. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Bustan Studio, di situ ada beberapa tutorial yang bisa teman-teman ikutin mulai dari awal-awal SketchUp gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau ikutin bersama-sama dengan kami, insya Allah kita akan mulai workshopnya di bulan Juli nanti ya. Oke, kalau begitu untuk hari ini, webinar keempat ini, saya rasa Kak Indah cukupkan dulu sampai sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Karena nggak ada Kak ini ya Kak Hilman, jadi kayak ada ini sendiri ininya apa pembukaannya dan penutupannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan di WA group ya, kita ngobrol-ngobrol nanti. Oke. Oh ya, sebelumnya ditutup dulu ya ini ya. Kita foto dulu ya, akhir ya. 1, 2. Ada yang ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu sekian dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita lanjutkan lagi insya Allah di hari berikutnya, di hari Rabu ya, insya Allah dengan materi yang kelima oleh Kang Agung, yaitu materi tentang mechanical electrical. Ya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.